Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Jarahab, NPM 2105 160 161. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NPM 2105160171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaddafi Sirait dengan NPM 2105160192. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas mini riset pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja pada karyawan. Anggota kelompok terdiri dari saya, Muhammad Dewi Sirait, dengan NPM 2105160192. Dan saya Safira dengan NPM 2105160171. Saya Aji Jarahab, NPM 2105 160 161. Untuk materi pertama langsung saja akan dibacakan. Latar belakang PT Medi Utama Indonesia Tbk Cabang Medana yang bergerak dalam sektor retail di Sumatera Utara harus melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan yang efektif untuk memilih karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan di PT Medi Utama Indonesia Terbuka Cabang Medan sesuai dengan prosedur yang ada, dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang berharga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan di PT Medi Utama Indonesia Tbk Cabang Medan sudah berjalan dengan baik, namun tetap memerlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas setiap tahapan prosesnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama itu manajemen sumber daya manusia. Menurut Gary Dessler tahun 2017 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia melibatkan serangkaian kegiatan termasuk rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, dan pengolahan hubungan kerja, kesehatan, keselamatan, serta isu keadilan karyawan. Adapun seorang karyawan sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dalam pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan perekrut calon pekerja. Kedua, pemilihan calon pekerja. Yang ketiga, pengorientasian dan pelatihan para karyawan baru. Yang keempat, pengelolaan kompensasi, termasuk upah dan gaji karyawan. Kelima, pemberian inisiatif dan fasilitas tambahan. Yang kedua itu rekrutmen. Menurut Yulianti tahun 2019 menyatakan bahwa proses rekrutmen bertujuan untuk menghasilkan sejumlah pelamar berkualitas untuk posisi dalam perusahaan atau organisasi. Adapun dengan demikian, rekrutmen melakukan kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar dengan sesuai kualifikasi yang diinginkan agar tertarik dan melamar ke perusahaan. Rekrutmen memiliki tahapan proses, yaitu pertama, penyusunan strategi. Rekrutmen menjadi tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia yang melibatkan penentuan kualifikasi pekerjaan, cara perekrutan, serta tempat dan waktu pelaksanaannya. Kedua, setelah merancang rencana dan strategi rekrutmen, kegiatan rekrutmen dilakukan melalui berbagai sumber jumlah pelamar yang dapat dipengaruhi oleh upaya lembaga. Selanjutnya yang ketiga yaitu seleksi. Menurut Wright tahun 2014, proses seleksi adalah upaya organisasi untuk mengenali pelamar yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu penempatan. Luntuh tahun 2015 mengungkapkan bahwa penempatan kerja melibatkan penempatan seseorang pada posisi pekerjaan yang sesuai, di mana tingkat kesesuaian pegawai
dengan pekerjaannya akan memengaruhi baik jumlah maupun kualitas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang valid dengan maksud menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu pengetahuan tertentu. Tujuan utamanya adalah agar pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan menginspirasi permasalahan tersebut. Pertama, tempat penelitian. Tempat pada penelitian ini adalah PT MIDI Utama Indonesia Tbk Cabang Medan yang beralamat di Jalan MG Manurung, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dan hanya terfokus pada kantor Divisi People dan Development. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menekankan pada pemahaman, proses, dan makna yang tidak diuji atau diukur secara tepat dengan data berupa deskripsi. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Penelitian ini memanfaatkan metode pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan pengamatan sebagai tekniknya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara pada bagian rekrutmen, adanya tahapan yang memulai dari tahap rekrutmen, seleksi, hingga penempatan adalah sebagai berikut. Adanya permintaan karyawan dari user dari Korwil, koordinator wilayah, yang mana suatu Korwil mengontrol 8 sampai dengan 12 toko. Yang kedua, lihat kekurangan MPP, Manpower Planning, Manajemen Perencanaan Personalia. MPP merupakan strategi yang dirancang oleh sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan atau peran yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, pemasangan iklan di media sosial, Instagram, atau memposting flyer loker Alpamidi di akun IG pribadi bagian rekrutmen. Yang keempat, di akun Instagram sudah dipasangkan link untuk para pelamar, kemudian pihak rekrutmen menandakan data dari link tersebut. Yang ke pelamar yang lulus sesuai dengan kualifikasi lanjut ke tahap panggilan melalui WA atau email untuk hadir ke office melaksanakan seleksi secara offline, sedangkan yang tidak lulus kualifikasi tidak diproses lagi oleh pihak rekrutmen. Kemudian setelah pelamar hadir di kantor, dilakukan seleksi kembali, yaitu melihat bagaimana penampilan pelamar, apakah sesuai dengan yang sudah diinfokan saat pemanggilan atau tidak. Selanjutnya masuk ke tahap psikotes. Pelamar yang dinyatakan lulus psikotes lanjut ke tahap interview dan lanjut ke tahap tes teknikal dan training. Setelah diinfokan untuk training, pelamar akan datang menghadiri jadwal training dan mengikuti training selama 10 hari. Setelah berjalan training di hari ke-7, para pelamar sudah diinfokan penempatannya. Waktu hari ke-7, peserta training boleh memilih apakah penempatan yang ditentukan dapat diterima atau tidak. Jika menerima, maka mereka melanjutkan training sampai 10 hari dan menunggu 3 hari kemudian untuk tanda tangan kontrak. Kendala dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan pada PT MIDI Utama Indonesia Tbk Cabang Medan. Yang pertama, kendala rekrutmen. Beberapa kendala yang umum muncul dalam proses rekrutmen di PT MIDI Indonesia Tbk Cabang Medan meliputi kurangnya calon kandidat yang berkualitas pada PT MIDI Utama Cabang Medan. Terkadang susah menemukan kandidat yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari kecakapan bahkan penampilannya. Kualitas pelamar tidak bisa dipastikan jumlahnya. Jika terlalu sedikit pelamar, maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk promosi kembali. Sedangkan jika terlalu banyak pelamar, maka rekruter mungkin akan kewalahan dalam melakukan pengecekan data dan perlu waktu yang lebih lama untuk melakukan rekrutmen.
Kebutuhan perusahaan yang mendadak ini memaksa rekruter untuk segera mendapatkan calon kandidat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dapi Sirait. Yang pertama B, kendala seleksi. 1. Pelamar. A. Kejujuran pelamar. Biasanya pelamar akan menyajikan gambaran positif mengenali diri mereka, sementara hal-hal yang kurang menguntungkan cenderung ditunjukkan dengan cermat. B. Waktu dan tempat proses seleksi. Pelamar seringkali menghadapi tantangan dalam mengatur jadwal dan menyesuaikan komitmen mereka dengan jadwal seleksi yang telah ditentukan. Jika proses seleksi terlalu panjang atau melibatkan tahapan yang memakan waktu, pelamar dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti proses tersebut, termasuk kesulitan dalam menemukan tempat tinggal bila alamat dari pelamar jauh dari lokasi seleksi. Yang kedua, penyeleksi. Itu ada penilaian yang subjektif. Penilaian subjektif oleh rekruter dapat menjadi kendala dalam proses seleksi yang adil dan objektif. Rekruter pada PT Midi Utama Tbk Cabang Medan cukup mengutamakan penampilan dan penyeleksiannya. Nah, jika tidak ada kriteria penilaian yang jelas atau jika preferensi pribadi mempengaruhi keputusan, hasil seleksi mungkin tidak mencerminkan kualifikasi dan kemampuan sebenarnya dari pelamar. Yaitu ada B, keterlambatan penyeleksi. Jumlah penyeleksi yang terbatas dan tuntutan tugas lainnya dapat menjadi kendala dalam proses seleksi. Pada PT Midi Utama Tbk Cabang Medan, rekruter dapat mengatakan masih kurang, di mana pengumpulan data pelamar hanya dilakukan oleh satu orang rekruter saja dan mengandalkan mahasiswa magang yang tidak selalu ada, sedangkan data yang input sangat banyak. Itu ada C, banjirnya pelamar. C, kendala penempatan. Kendala penempatan dalam proses penempatan karyawan di PT Midi Utama Indonesia Tbk, beberapa kendala yang mungkin muncul meliputi ketidakcocokan karyawan dengan posisi yang ditugaskan. Terkadang karyawan yang ditugaskan pada suatu posisi tidak sepenuhnya sesuai dengan keterampilan, pengalaman, atau minat mereka. Hal ini dapat menyebabkan karyawan tidak efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. B. Kurangnya informasi dan perusahaan. Karyawan yang baru ditugaskan mungkin menghadapi kendala jika mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan, lingkungan kerja, prosedur operasional, dan harapan yang diberikan. 3. Upaya mengatasi kendala dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan pada PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Medan. Untuk mengatasi kendala dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan di PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Medan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. 1. Perbaiki dan perbarui sistem rekrutmen serius serta seleksi. Tinjau kembali proses rekrutmen juga seleksi yang terjadi dan identifikasi area di mana terdapat kendala. 2. Tingkat promosi lowongan pekerjaan. Gunakan berbagai saluran pemasaran mempromosikan lowongan pekerjaan yang tersedia seperti media online, jejaring sosial, dan situs web perusahaan. Yang ketiga ada evaluasi dan umpan balik. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan yang dilakukan. Gunakan pembalik dari karyawan yang baru direkrut untuk mengevaluasi bagian mana perbaikan bisa dilakukan. Berhadap dengan ini menyimpulkan bahwasanya rekrutmen, seleksi, dan penempatan pada PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Medan adalah suatu proses untuk menemukan calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk mengisi kekosongan posisi pada PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Medan. 2. Proses rekrutmen dan seleksi dan penempatan pada PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Medan sudah dilakukan dengan baik, namun masih perlu evaluasi demi keefektifan setiap prosesnya. Yang ketiga, masih banyaknya kendala yang ditemui pada saat penulis magang pada PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Medan saat proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan.
sehingga perlu dicari solusi dan dilakukan perbaikan pada masalah yang ditemui.